So, good evening, students. How are you? Good evening, Miss. I'm good. How about you? Good evening. Good evening. Good evening. So, everyone is healthy? Semuanya masih sehat ya di masa pandemi ini? Yes, Miss. Yes. Sehat, Miss. Oke, tetap pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai recount text. Recount text itu apa sih? Recount text retells an experience or an event that occurred in the past. Jadi, teks recount itu menceritakan mengenai pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Misalnya, seperti liburan kita, naik kapal feri, atau naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, atau Surabaya ke Singapura. Atau mengenai suatu kejadian yang kita saksikan tanpa sengaja. Lalu kejadian pribadi, sebuah eksperimen, atau suatu cerita yang kalian bikin dan kalian sebagai tokoh utamanya di cerita itu. Atau saat kalian merasa senang, gembira, bangga, atau marah terhadap sesuatu. Jadi kalian bisa ceritakan. Seperti itu, sebagai recount text. Nah, ini contoh judul dari recount text-nya bisa kita lihat di sini. My trip to Borobudur. Perjalanan saya ke Borobudur. Ada my-nya di sini. My-nya ini menunjukkan bahwa ini pengalaman pribadi kita yang sudah kita jalani. Berarti itu sudah di masa lampau. Seperti itu. Lalu ada my funny cat. Kucingku yang lucu. Lalu my first trip riding Surabaya bus. Perjalanan pertama kali saya menggunakan bus Surabaya, itu juga bisa dijadikan recount text. Nah, ini generic structures dari recount text. Yang pertama adalah orientation atau cerita pembuka. Yang kedua adalah event atau inti cerita. Dan yang ketiga adalah reorientation atau cerita penutup. Oke, coba kita lihat ya. Di sini recount text itu ciri-cirinya ada 6. Yang pertama adalah first person, memakai kalimat tunggal yang seperti I, me, and we, menunjukkan kata tunggal. Saya, kita, kami. Nah, itu first person yang mengikut sertakan kita, kalian sebagai tokoh utamanya. Lalu yang kedua adalah past tense, menggunakan past tense. Karena ini, recount text ini kejadiannya kan sudah di masa lampau. Jadi, kita harus memakai past tense, seperti kalimat verb go jadi went, lalu drive jadi drove, walk jadi walked. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah time connectives, atau kalimat penjelas waktu, seperti yesterday, last week, last night, last month, this morning, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, itu descriptive language. Jadi ada kalimat penjelasnya. Seperti kalau kita menjelaskan gunung. Berarti, gunung itu sangat menawan. Stunning mountain. Or thick, dark cloud. Awannya sangat hitam sekali. Awannya tebal dan hitam. Lalu bright yellow flowers. Bunga kuning dan cerah. Seperti itu. Jadi ada kata menjelaskannya. Lalu ada kata-kata sequencing atau urutan seperti first, after that. First itu pertama-tama, lalu after that itu kemudian, lalu then, lalu finally pada akhirnya, seperti itu. Ada kalimat-kalimat itu sebagai
urutan. Jadi kita menceritakan kejadian tuh secara urut. Yang keenam adalah kita mengungkapkan feelings atau perasaan kita. When you are scared, saat kita takut, bahagia, lalu cemas, atau merasa sendiri, merasa bangga, atau merasa takut, seperti itu. So, di sini ada contoh mengenai recount text. Coba di ini ya, dibaca ya per paragrafnya ya. Saya minta tolong Renata, bisa? Renata, can you hear me? It seems like she's gone. So, coba, Krisna ada? Ada, Miss, ada. Okay, so read the first paragraph. When The orientation. the orientation, Yes. I love spicy food so much. Until 1 week ago, I got very sick because of spicy food. Oke, jadi di sini kamu bisa mengidentifikasi nggak yang menggambarkan recount text di sini apa ya di kalimat ini? 1 week ago, it tells. Okay, that's good. Yeah. And then? Pakai love, jadi sudah lampau, sudah pernah Yes, terjadi. that's good. That's very good. And then another one. Wow. Ada kata-kata I ya yang menunjukkan first person I. Oh, okay. Okay. Another one. Please, Vina, can you read the events? When You're still. Yes, go on. events, right? Yes. Okay. When I was in my lunch break, I ate my favorite meatball and I put too much sauce into my meatball. After I finished my lunch, my stomach felt like it was on fire. It was very painful that I left school early. I got fever and diarrhea for 3 days. Okay. So, can you identify the generic structure? Generic structure. Sorry. Identify the seperti yang Krisna tadi, seperti ada pastennya atau ada ininya, ada first person, lalu ada sequencingnya atau ada ini descriptive language-nya, seperti itu.
kuliah bahasa Inggris masih bingung kayak Kamu masih bingung ya? It's okay. Jadi kita lihat di sini ya. I di sini ada first person, lalu was yang menandakan sebagai past tense. Lalu ate di sini, ate itu kata kedua, verb to dari kata eat. Lalu ada lagi yang tahu selain itu yang saya sebutkan? Okay, we move to another paragraph. Saya bisa minta tolong ke Farah Nabila, bisa? ya Miss. My stomach felt yang felt Ya, ada ini ya, yang kalimat yang belum dibaca. It was very painful. sama yang I got. I-nya yang person, got-nya yang kedua. Oh, okay. That's good. Lalu reorientation, saya bisa minta tolong Yonatan untuk membaca. Orientation. Yes, reorientation. Yang mana itu, Man? Oh, yang reorientation. After. Okay. Yeah. After 3 days, I got better and I promise not to eat too much spicy food anymore. Oke, jadi ada kalimat pembuka, ada kejadian inti atau inti cerita, dan yang ketiga adalah kalimat penutup. Nah, di sini bisa Leonardo lihat di sini yang past tense-nya yang mana ya? Past tense-nya yang ini, I got. Got ya? Got dari kata apa ya? Ya. Got itu dari kata get. Oke, that's good. Jadi itu ya, mengenai recontext seperti itu. Ciri-cirinya selalu ada memakai kata past tense karena kejadiannya telah terjadi di masa lampau seperti itu. Setelah ini, Ibu berikan tugas untuk membuat recount text berdasarkan pengalaman masing-masing. Nanti bisa dikumpulkan di via WA, di Japri saja, nggak usah di grup. Oke? Setelah itu per anak harus bisa untuk menceritakan pengalamannya sendiri. Yang sudah ditulis itu harus diceritakan kembali satu persatu. Seperti itu. Oke, Ibu beri waktu 30 menit dikumpulkan, lalu kita bisa diskusi bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas? Jelas, Ma'am. Sudah jelas nih. Oke, kalau sudah jelas, Ibu tutup ya. Oke, thank you. Thank you, Ma'am. Yes.